Hai, this is the story of kehilangan anak adalah salah satu mimpi buruk orang tua manapun. Itulah yang dirasakan Diane, ibu dari Angie Hausman yang hilang tanpa saksi. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya channel ini makin berkembang. Angie Hausman adalah siswa kelas 4 yang dikenal sebagai anak yang ramah, supel, dan periang. Dia suka mengendarai sepeda, mendengarkan rock and roll, dan bermain dengan adik laki-lakinya. Dia bersekolah di sekolah dasar Bruder di St. Anne, Missouri. Angie sudah biasa pulang pergi sekolah dengan bus sekolahnya, sama ketika pada tanggal 18 November 1993 di sore musim gugur yang dingin. Bus berhenti di sudut jalan Wright Avenue dan St. Gregory Lane. Angie lalu menuruni tangga demi tangga bus sekolahnya. Lokasi tempat dia diturunkan ke rumah orang tuanya jaraknya hanya berselang 8 rumah. Biasanya Angie tempuh 5 menit sambil berjalan kaki. Daerah itu adalah daerah yang aman dan banyak anak-anak yang sering bermain. Bahkan Angie sendiri pun sering kali bermain sepeda di waktu luangnya. Menurut kesaksian teman sekelas Angie hari itu, Angie berjalan di jalan sambil membawa tas buku biru dan putihnya. Angie diketahui berhasil melewati 4 rumah, namun ternyata dia tidak pernah sampai di rumah dan tidak ada yang melihat apa yang terjadi padanya. Biasanya ada 2 orang yang akan mengawasi anak-anak dalam perjalanan pulang dari bus sekolah. Namun pada hari itu, seperti yang sudah ditakdirkan, keduanya sedang sibuk. Ibu Angie yang bernama Diane juga hari itu menina bubukan adik laki-lakinya Angie. Biasanya setelah pulang sekolah, Angie akan membangunkannya. Namun hingga ayah tiri Angie yang bernama Ron pulang kerja di sore hari, Angie belum terlihat. Tidak ada ransel Angie dimanapun di rumah atau tanda-tanda bahwa Angie sudah pulang. Akhirnya setelah sekitar 30 menit, ibu Angie, Diane, dan ayah tirinya Ron mulai khawatir ketika Angie belum juga sampai ke rumah. Angie memang anak yang ramah dan sering kali kadang-kadang mengobrol dulu dengan anak-anak sambil berjalan ke rumahnya. Tetapi tidak pernah selama ini. Dengan kecemasan yang mereka rasakan, akhirnya mereka melapor. Polisi segera datang dengan seekor anjing. Anjing polisi melacak aroma Angie dari halte bus di sepanjang Wright Avenue. Namun anjing itu kehilangan aroma sekitar setengah jalan ke rumahnya. Tidak diketahui apakah angin meniup aroma Angie itu pergi atau apakah dia masuk ke dalam mobil. Dia tidak bisa menghilang begitu saja. Mereka menerka-nerka apa yang terjadi. Semuanya khawatir karena 10 hari sebelumnya, yaitu pada 8 November, telah terjadi penculikan di dekat Maryland Heights. Anak perempuan 11 tahun telah berhasil melarikan diri setelah seorang pria berusaha menculiknya. Kejadian itu telah dilaporkan ke kepolisian dan anak itu telah menggambarkan penculiknya kepada pihak polisi. Sketsa penculik lalu didistribusikan dan digunakan di blokade jalan yang dipasang di dekat rumah Angie. Akhirnya Angie dinyatakan hilang diculik. Polisi menggunakan kru pencarian dan helikopter yang dilengkapi dengan sensor inframerah untuk mencari Angie di taman setempat dan tepi sungai. Tim penegak hukum daerah membentuk regu khusus utama yang terdiri dari sekelompok petugas dari berbagai departemen di wilayah St. Louis. Semua berfokus pada pencarian Angie. Ini bukan kasus hilang biasa. Kepolisian khawatir sesuatu yang mengerikan telah terjadi pada Angie. Saluran telepon untuk petunjuk dibuat. Ratusan petugas penegak hukum dan relawan berpartisipasi dalam pencarian. 9 hari setelah Angie Hausman menghilang, pada 27 November pukul 11 pagi, 2 pemburu rusa menemukan jasad Angie di hutan di tempat yang dikenal sebagai daerah Bush Wildlife Conservation Area. Tubuh Angie yang tidak berbusana telah ditemukan 50 kaki atau sekitar 15 meter dari jalan raya. Dia diikat di pohon, pergelangan tangan Angie diborgol, seluruh wajahnya ditutupi lakban kecuali hidungnya. Di bawah lakban yang menutupi mulutnya, terdapat sepotong pakaian dalam Barbie milik Angie yang menutup mulutnya. Potongan lainnya dimasukkan ke dalam tas Dollar General Store di samping jasadnya. Pakaian lainnya juga ada di dalam tas itu. Beberapa meter darinya tergeletak mantel musim dinginnya. Angie telah dipukuli dan diserang secara seksual. Pemeriksaan medis menetapkan bahwa Angie Hausman telah meninggal hanya beberapa jam sebelum para pemburu itu menemukan jasad Angie.
Bukti TKP lebih lanjut menunjukkan bahwa Angie masih hidup saat ia diikat dan ditinggalkan. Angie telah berjuang keras untuk membebaskan dirinya sebelum akhirnya dia tewas. Penyebab kematiannya adalah hipotermia. Salju terlihat mulai terkumpul di bahu dan di rambutnya. Otopsi mengungkapkan bahwa pada hari-hari menjelang kematiannya, Angie telah ditawan, dipukuli, disiksa, diperkaos dengan kejam, dan dibiarkan kelaparan dan tidak diberi air selama berhari-hari. Salah satu urat di pergelangan tangannya telah putus, menyebabkan luka yang cukup dalam, dan terdapat luka dalam juga di pahanya yang telah ditutup dengan lakban untuk memperlambat pendarahan dan memperpanjang rasa sakit Angie. Angie telah menderita karena ditahan setidaknya selama 8 hari oleh penculiknya. Dan kondisinya saat itu rambut Angie dipotong lalu diwarnai. Pada lakban di sekitar mulutnya, penyidik menemukan 1 sidik jari. Namun mereka belum dapat mencocokkan dengan siapapun, apalagi teknologi DNA pada tahun 93 saat itu belum secanggih sekarang. Selama penyelidikan, guru Angie pernah memberikan beberapa informasi yang mengejutkan. Sehari sebelum Angie menghilang, dia memberitahu guru tersebut bahwa pamannya akan mengajaknya mengunjungi pedesaan, padahal dia tidak ada paman. Masyarakat menjadi sangat ketakutan. Mereka mulai menggunakan alarm pelindung pribadi, khususnya untuk perempuan dan anak kecil perempuan di St. Louis. 4 hari setelah jasad Angie ditemukan dan masih dilakukan pencarian siapa penculiknya, 1 Desember 1993, seorang anak perempuan lain di daerah itu menghilang. Namanya adalah Cassidy Center. Dia tinggal di Hazelwood, Missouri, sekitar 10 menit dari St. Anne. Pada hari itu sepulang sekolah, Cassidy pergi ke rumah tetangganya di Bridgestone yang bernama Cassandra Quinn untuk memasang dekorasi Natal. Namun, Cassidy tidak pernah sampai ke rumah Cassandra dan menghilang begitu saja. Saat itu, Cassidy sudah menggunakan alarm perlindungan. Dan memang pada pukul 3.30 seorang tetangga mendengar ada jeritan tinggi seperti suara alarm perlindungan. Tetangga itu langsung segera keluar dan melihat apa yang terjadi di luar. Dia hanya menemukan sebuah alarm terletak di samping jalan. Namun tidak ada tanda-tanda siapapun di lokasi. Bahkan setelah menggunakan alarm pelindung sekalipun, Cassidy tetap tidak aman dari penculikan. Polisi dengan cepat bertindak. Mereka membuat dan membagikan selebaran dengan gambar Cassidy. Pencarian dengan anjing pelacak terhambat oleh kabut tebal dan hujan. Mereka tidak menemukan petunjuk. Sayangnya, pada tanggal 9 Desember, 8 hari kemudian, jasad Cassidy yang membusuk ditemukan di sebuah lahan kosong di kota. Jasadnya dibungkus dengan 2 selimut putih dan tirai. Jaket dan sweater yang dikenakannya ditarik ke atas dadanya. Dia dipukuli hingga meninggal. Para penyidik bekerja dengan tekun untuk mengejar petunjuk yang masuk melalui hotline yang mulai menambah jumlah panggilan rata-ratanya, lebih dari 100 panggilan per hari. Membuat para penyidik selalu sibuk. Memang tidak ada bukti yang dapat menghubungkan penculikan ketiga gadis ini. Gadis pertama, Angie dan Cassidy. Tapi ada kesamaan yang tidak bisa diabaikan. 2 minggu kemudian, Gary Staplebean dari Houston, Texas dituduh dengan percobaan penculikan dan pelecehan seksual pada 8 November. Ingat kan, anak perempuan yang sudah melaporkan dan memberikan sketsa gambar? Gary cocok dengan identifikasi yang diberikan oleh korban. Dalam investigasi, Gary Staplebean seakan melibatkan dirinya sendiri dalam kejahatan itu. Sketsa wajahnya yang telah digunakan selama pencarian Angie dan Cassidy, dan pada awalnya para penyidik mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengesampingkan dia sebagai tersangka dalam kematian Angie dan Cassidy. Dalam investigasi, Gary seakan melibatkan dirinya sendiri dalam kejahatan itu. Sketsa wajahnya telah digunakan selama pencarian Angie dan Cassidy. Dan pada awalnya para penyidik mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengesampingkan Gary sebagai tersangka dalam kematian Angie dan Cassidy. Gary Staplebean tinggal di Texas, itu jarak yang bermil-mil jauhnya dari St. Louis. Dia melakukan perjalanan ke Missouri untuk urusan bisnis dan urusan keluarga pada awal November. Tapi dia tidak berada di daerah tersebut selama penculikan Angie dan penghilangan nyawa Cassidy. Polisi lalu melakukan penyelidikan ke rumah Gary Staplebean di Texas. Namun tidak menghasilkan informasi apapun. Malah akhirnya karyawan Gary memberikan alibi yang kemudian membebaskan Gary dari semua tuduhan.
Tahun 1993 berganti menjadi tahun 1994. Kasus Angie dan Cassidy belum menemui titik terang. Lebih dari 1.000 petunjuk telah diperiksa polisi dan masih belum menemukan saksi untuk penculikan Angie dan Cassidy. Otopsi mengungkapkan perbedaan yang mencolok dalam cara kedua remaja itu meninggal. Pada bulan Februari 1994, para penyelidik mendekati satu clue tersangka dalam kasus Cassidy. Sebuah U-Haul terlihat oleh saksi, baik di lingkungan di mana Cassidy menghilang dan di mana tubuhnya telah ditemukan. U-Haul adalah nama merek dagang kendaraan sewaan yang umum di Amerika Serikat dan di Kanada. Umumnya digunakan untuk memindahkan barang-barang dan rumah lama ke rumah baru. Catatan penyewaan mengarahkan polisi ke arah Thomas Brooks, seorang pemuda yang tinggal bersama saudara perempuannya di sebuah rumah dekat dengan rumah teman Cassidy itu, yaitu Cassandra Quinn. Setelah mendapatkan surat perintah penggeledahan, polisi menemukan noda cairan merah di ruang bawah tanah dan Brooks ditangkap. Dia didakwa dan akhirnya dihukum penghilangan nyawa tingkat pertama atas kematian Cassidy. Meskipun ada kesamaan awal antara kasus Angie dan Cassidy, namun tidak ada bukti yang menghubungkan bahwa Thomas Brooks ke kasus Angie. Hal ini lebih mengejutkan lagi, karena ternyata tidak ada penculik serial di St. Louis. Tiap kejahatan dilakukan oleh orang yang berbeda. Kenyataan ini membuat keadaan makin menghantui masyarakat, karena ternyata siapapun bisa menjadi monster. Pelaku bukan hanya satu orang. Pada Maret 1994, penyidik berangkat ke Florida untuk menyelidiki John Wayne Parsons yang tertangkap basah sedang mengembangkan foto-foto anak yang provokatif di Tampa Area Film Processing Center. Setelah menyelidiki rumahnya, penyidik menemukan banyak clipping koran tentang penghilangan nyawa Angie Hosman dan bukti yang menghubungkan dia ke St. Louis. Polisi sempat berpikir bahwa John Wayne Parsons adalah tersangkanya. Rambut Parsons dan sampel darahnya lalu dikirim ke FBI untuk dianalisis. Dan setelah berbulan-bulan menunggu, mereka tidak menemukan kecocokan dengan bukti di tempat kejadian perkara. John Wayne Parsons tidak terbukti sebagai pelaku dari kematian Angie. Ibu Angie, Diana, makin larut dalam kesedihan dan depresi. Menurut Ron, suaminya, dia sering kali menatap jalan dan pemberhentian bus sekolah sambil menangis, lalu menutup tirai rumah agar tidak dapat melihat jalan itu lagi. Mereka baru bisa pindah rumah ke Woodson Terrace pada tahun 1999 setelah sebelumnya polisi melarang. Baju-baju dan barang-barang Angie juga mainan disumbangkan untuk orang lain, kecuali sepeda pinknya. Pada tahun 2016, ibu Angie, Diane, meninggal dunia karena kanker. Diane meninggal sebelum melihat keadilan untuk gadis kecilnya Angie Hosman. Kemudian pada tahun 1996, Brian Squires membuat pengakuan. Ia mengaku bahwa ia dan Danny Nathaniel Williams telah menghilangkan nyawa Angie. Dia juga mengaku terlibat dalam beberapa penghilangan nyawa lain yang belum terpecahkan. Namun ada celah dalam cerita Brian Squires. Danny Williams berada di penjara selama penculikan dan penghilangan nyawa Angie. Selama lebih dari 25 tahun penyelidikan kasus Angie, polisi telah membebaskan 500 orang dari tuduhan penghilangan nyawa. Lalu ada pengakuan palsu lagi dari Coraline Fox pada tahun 2001. Saya tidak paham apakah pengakuan yang ternyata palsu atau salah itu karena mereka hanya mendebak-debak korban yang mungkin mereka awalnya juga tidak ketahui identitasnya. Setelah itu penyelidikan berjalan agak lambat, tapi tetap ditangani. Penyelidikan DNA di barang-barang yang ada di area jasad Angie telah dites. Bahkan di sana juga ada DNA Ron, ayah tirinya. Namun itu dianggap wajar karena mereka serumah. Tetapi ada bukti lain yang telah ditemukan dari hutan yang belum diuji di pakaian Angie, dan sebuah tas gelas plastik yang ditemukan tidak jauh dari tubuhnya belum dianalisis untuk DNA karena keterbatasan ekstraksi DNA saat itu. Mereka optimis untuk menunggu dengan sabar untuk menguji barang bukti DNA yang belum teruji. Mereka yakin di kemudian hari akan ada teknologi terbarukan untuk menguji DNA yang tertinggal di barang bukti Angie. Akhirnya pada tahun 2017, setelah bertahun-tahun dedikasi dan kesabaran menunggu kemajuan dalam teknologi forensik membuat ekstraksi DNA, para penyelidik akhirnya dapat menyerahkan potongan pakaian Angie untuk dianalisis. Sepotong pita merah muda gelap di sekelilingnya. Tes pakaian dalam boneka Barbie milik Angie. Dan penyelidik akhirnya memiliki profil genetik pelaku pembunuh Angie. Pada tahun 2018, kasus Angie dibuka kembali.
DNA dari celana dalam Barbie milik Angie diuji melalui CODIS. Pada tanggal 1 Maret 2019, mereka menerima konfirmasi kecocokan di CODIS database DNA nasional setelah kerja keras selama bertahun-tahun. 25 tahun menunggu, mereka berhasil menemukan DNA yang cocok dengan pedofil yang dihukum bernama Earl Cox. Earl Webster Cox lahir dan dibesarkan di St. Missouri. Pada tahun 1975, dia bergabung dengan Angkatan Udara dan bekerja di bidang komputer. Dia pernah ditempatkan di Frankfurt, Jerman, tetapi diberhentikan dengan tidak hormat karena menganiaya 4 gadis muda yang ia asuh pada tahun 1982. Akibatnya, dia dikembalikan ke Amerika Serikat dan dijatuhi hukuman 8 tahun. Earl dibebaskan bersyarat setelah 5 tahun menjalani hukuman. Setelah dibebaskan, ia pindah kembali ke St. Louis, tinggal di Breckenridge kurang dari setengah mil di sekolah Angie. Pada tahun 1989, dia dituduh menganiaya 2 gadis yang ia ajak menonton film. Saat itu Earl bertemu dengan 2 gadis itu di belakang sekolah Angie. Namun Earl tidak didakwa atas tuduhan itu, entah apa alasannya. Dan pada tahun 1991, ia kembali dituduh menganiaya anak lainnya. Kali ini ia ditangkap, tapi kemudian dibebaskan lagi. Padahal track record Earl Cox ini kan sudah buruk ya, seharusnya dia mendekam lama di penjara saat itu. Tahun setelah penyelidikan Angie, FBI juga telah menyusun daftar peserta pelaku kejahatan seksual lokal. Nama Earl Cox ada dalam daftar itu, tetapi dia tidak pernah ditanyai dalam kasus Angie. Setelah dibebaskan, Earl Cox pindah ke Colorado. Di sana, Earl mengembangkan Shadows Brotherhood. Shadows Brotherhood adalah jaringan pornografi anak. Selanjutnya, Earl membuat ruang obrolan atau ruang chat yang disebut The Panty Riders atau Lolita Lovers. Judulnya saja sudah mencerminkan porn banget. Mereka menggunakan sistem hadiah. Semakin banyak gambar pornografi anak yang dibagikan oleh anggota, semakin banyak akses yang bisa didapatkan ke situs web mereka. Dan ada anggota yang ikut hal-hal seperti itu. Pada tahun 1997, seorang petugas FBI menyamar menjadi seorang gadis berusia 14 tahun bernama Brenda. Earl masuk perangkap dengan mudah. Lalu FBI menangkap Earl di sebuah restoran saat dia menunggu Brenda tiba. Setelah FBI menyita komputer Earl, mereka menemukan 45.000 gambar pornografi anak. Selain itu, mereka menemukan informasi tentang Teddy Bear Picnic yang akan diadakan di sebuah pertanian di Missouri. Pada tahun 2003, Earl Cox telah ditangkap dan dijatuhi hukuman karena mengelola jaringan pornografi anak internasional di penjara North Carolina. Dia diekstradisi ke Missouri untuk menghadapi tuntutan. Earl Webster Cox dijatuhi hukuman 10 tahun penjara untuk kasus ini. Ia dianggap sebagai orang yang berbahaya secara seksual dan dijatuhi hukuman perdata. Earl lalu diproses untuk kasus kematian Angie. Menurut Earl, kisah awalnya adalah seperti ini. Dia sedang menyetir di dekat rumah Angie pada hari penculikan. Kakaknya memang tinggal 3 rumah dari sekolah Bruder. Mobil Earl saat itu mogok, jadi dia menepi untuk melihat kerusakan di mobilnya. Kemudian dia melihat Angie Houseman berjalan. Mereka tidak mengenal satu sama lain. Earl lalu mendekati Angie. Dia berkata pada Angie, "Apakah Angie lapar?" Ternyata Angie memang kedinginan dan lapar. Lalu Angie mau diajak masuk ke dalam mobil dan Earl mengantarnya ke Burger King untuk membeli makanan. Orang dengan kecenderungan predator anak, menurut polisi memang memiliki kemampuan merayu dan dapat membuat korban merasa nyaman sehingga dia bisa membujuk Angie masuk ke mobil. Earl kemudian menghabiskan waktu berjam-jam berkeliling dengan Angie. Akhirnya, Earl membawa Angie ke trailer yang ia tinggali bersama pacarnya. Pacarnya bekerja dengan jam-jam yang tidak tentu. Earl sendiri melarang pacar yang masuk ke kamar tidur belakang di trailernya itu, sehingga dia tidak pernah tahu kehadiran Angie di trailer. Pacar Earl juga sangat takut padanya karena Earl itu kasar dan controlling. Menurut Earl, dia memanipulasi Angie Houseman agar bekerja sama dengannya. Dia tidak ingat berapa lama dia menahan Angie. Setelah mungkin 8 hari, dia mengantar Angie sejauh 5 mil dari rumahnya ke Bush Wildlife Conservation Area. Di sana dia mengikat Angie ke pohon. Menurut Earl saat itu, Angie masih hidup dan dia berharap Angie bisa ditemukan hidup oleh siapa saja. Dengan kondisi cuaca yang sangat ekstrim dinginnya dan Angie diikat di pohon, nampaknya Earl tidak mempersiapkan agar Angie ditemukan oleh orang lain. Dan dengan bersaksi seperti itu, kayaknya Earl hanya mencoba memperingan hukumannya saja.
Agar terhindar dari hukuman mati, Earl mengaku bersalah atas pembunuhan Angie dan membuat pengakuan penuh. Pada bulan Agustus 2020, Earl Webster Cox dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas penghilangan nyawa Angie Hausman. Pada tahun 2021, masih menjalani hukuman seumur hidup untuk pembunuhan Angie. Earl menghadapi tuduhan tambahan yang telah dilakukan oleh Earl pada tahun 1988 dan 1989. Dia telah melakukan pelecehan seksual terhadap korban di bawah usia 14 tahun. Saat persidangan berlangsung, Earl tidak membuat pernyataan apapun. Dia hanya duduk diam, tetapi korbannya berbicara kepadanya secara langsung melalui video conference. Korban mengatakan bahwa dia menunggu 30 tahun untuk mengatakan kepadanya bahwa Earl akan membusuk di penjara tanpa dukungan keluarga, tanpa dukungan teman, dan yang paling terpenting bahwa tidak akan ada lagi korban dari Earl Webster Cox. 2 Desember 2024, Earl Webster Cox ditemukan meninggal di penjara di usianya 67 tahun. Semoga apa yang disampaikan di video ini ada hikmah yang bisa dipetik, dan jika kalian suka bisa like, komen, share video ini, dan pastinya subscribe.